Jadi karma itu jangan hanya hal yang negatif. Tapi harus mengingat hal yang positif Iya, juga. mengingat yang positif. Jadi kalau kita mendapatkan hal yang baik, ya inilah karma baik saya yang berbuah. Saya harus tingkatkan. Jangan saya udah buat karma baik, wah saya dapat karma baik itu stuck di situ. Baik, semangat pagi Romo, Namo Sanghyang Budaya, Namo Budaya. Namo Buddhaya, semangat pagi. Wes. Yang muda, kalau ketemu yang muda, darah-darah muda, ini kita harusnya semangat. Jadi Jangan kalah, bangkit gitu juga ya Romo ya. Iya dong. Hari ini saya ditemani oleh Romo Dharma. Ini luar biasa. Ini baru pertama kali saya duduk ngobrol bareng Romo Dharma. Karena selama ini ketemunya kalau ada kegiatan, sibuk kegiatan baru kita berjumpa dan saling berkomunikasi ya Romo. Biasanya hanya chat WA aja Iya. gitu ya. Itu pun kalau ada kegiatan ya Romo ya. Iya, betul sekali. Kalau udah diburu-buru kegiatan, Nah, baru. baru. Romo gimana kabarnya? Sehat? Semangat, sehat. Nah, ini kalau udah sehat berarti saya harus makan juga. nih. Iya dong, masa kalah sama yang sedikit. Wah, sedikit aja jangan banyak. Jangan banyak-banyak, ya. Ini hari ini Romo kita akan ngobrol santai, tapi temanya cukup serius karena berbicaranya tentang karma. Dalam Ini dalam banget gitu. Tapi sebelum saya jauh bertanya soal sebuah karma Romo. Yes. Karena ini dalam. si karma ini tuh selalu disebutkan ketika dalam situasi saat kita nggak enak itu sering banget jadi kambing hitamnya kambing hitamnya kami ini. Kami ya, saya mungkin kami siapa aja. Banyak ya. Iya. Banyak. Karena saya ngomong ya gimana ya udah karmanya sih gitu. Nah, tapi ini sebelum ke situ saya mau bertanya dengan Romo Dharma. Sekarang Romo Dharma ini menjabat sebagai Ketua Lembaga Kepanditaan di MBI Provinsi Banten. MBI Provinsi Banten. Pastikan ini pejuang dhamma. Saya ingin bertanya, bagaimana Romo bisa memiliki hasil karma luar biasa pejuang dhamma? Apakah emang dari dulunya pejuang dhamma gitu? Kalau hasil luar biasa saya kira masih belum ya. Belum luar biasa, baru biasa-biasa aja. Tapi ini kalau menurut dia luar biasa karena jadi Romo Pandita itu nggak gampang Romo gitu. Ya, memang jadi pandita ataupun aktivis itu sama juga ke Mbak Tia, itu kan harus punya satu semangat, Ya sih benar. tekadnya dulu. Nah, kalau nggak ada semangat, nggak ada tekad, jadi apapun yang nggak akan bisa. Jadi kalau kita dalam tekad segala sesuatu ya sama lah. Misalnya nih, Mbak Tia mau jalan-jalan nih, misalnya ke puncak. Kalau mikir ke puncak, wah enak kayaknya. Pasti seneng kan? Iya benar. Nah, Udah kebayang ya, soalnya. tapi nggak mikir jauhnya kan? Enggak, apalagi macetnya ya. Nah, tapi kalau misal dari sini mau kemana deket, mikir wah macet ya, jadi jauh kan? Ya sama juga dalam pelayanan. Kalau kita hanya mikir yang yang nggak enaknya, nggak akan jalan. Tapi kalau saya yakin saya bisa, pasti bisa. Langsung ya. Langsung bisa. Jalan tol ada. Iya, apalagi kalau kita udah di label pandita, mau nggak mau, suka nggak suka, kita punya tanggung jawab moral. Oke. Nah, tanggung jawab moralnya nih yang berat. Garis bawahi para pandita. Tanggung jawab moral pandita itu adalah melayani, bukan dilayani. Ingat, melayani bukan dilayani ya Romo ya. Wah, luar biasa. Berarti ini perjalanan Romo untuk menghasilkan sebuah karma yang saat ini menjadi seorang pandita dulunya juga aktivis juga ya Romo ya. Betul. Dari muda. Dari muda. Romo asalnya dari mana sih Romo? Dari Bangka. Oh, dari Bangka. Iya, dari Bangka. Saya memang mengenal agama Buddha itu belum lama, hanya sejak SMP. Oh, enggak dari Enggak dari kecil. Enggak, kayak kecil itu memang tradisi yang hanya kadang-kadang aja juga yang sebut Sung Cepun jarang-jarang sekali. karena kayak lebih banyak dari kecil itu karena kebetulan maaf saya dari kecil nggak ada seorang ayah. Jadi mau nggak mau dari kecil itu udah harus ke kebun. Oh, kalau di Bangka itu saya kira tuh di sana itu bayangan saya ya Romo, bayangan saya itu di sana itu kepulauan dekat pantai yang bagus itu. Kalau di sana di kebun Iya, pantai juga dekat.
Pantai juga deket. Nah, kita itu sering ke pantai itu dulu naik sepeda atau jalan kaki karena nggak ada punya motor. Jadi saya ya itu selalu sejak SMP waktu itu SMP kita oleh guru diminta kamu mau belajar agama apa? Ada 4 ya agama, Oh, ada pilihan. ada pilihan. Nah, karena kita pun nggak punya apa namanya basic apapun, jadi saya itu semua agama saya masukin. Jadi minggu ini agama A, minggu ini B, minggu C. Berarti semuanya masuk ya, Rama ya? Masuk dulu. Lebih kurang 1 sampai 6 bulan itu saya itu nggak ada pegangan. Karena nggak ada yang saya bilang mana nggak ada yang cocok. Belum ada yang Cocok. ya. Habis itu saya ulangi lagi tuh. Karena waktu itu memang gurunya luar biasa, terserah kamu yang mau mana. Akhirnya saya ulangi lagi pada saat masuk lagi ke agama Buddha. Pas itu guru kita, saya masih ingat guru agama kita, Romo Hasan Wongtomo menjelaskan tentang hukum karma. Wes. Langsung. Berarti karena yang mengenai itu langsung karma ini ya, Rama ya? Mengenai karma yang beliau katakan di situ, segala perbuatan kita baik atau buruk akan menghasilkan akibat. Nah, kata semua perbuatan baik dan buruk menghasilkan akibat itu baru menyadarkan saya. Karena saya dulu bandel ya. Oh, berarti itu jadi pegangan ya, Rama? Iya, Ini mengakui bandel itu luar biasa. Karena sukanya mancing, Wah. namanya kan. Sukanya berburu. Oh, kalau di sana masih berburu ya? Masih namanya burung, tupai itu banyak sekali. Oh. Nah, karena nggak mengerti. Setelah mengerti, oh iya, juga maaf sering lawan orang tua. Aduh, kayaknya ini setiap anak deh. Iya. Kalau melawan orang tua ya, Rama? Iya. Jadi dari itu kayaknya ketika mengenal karma langsung jadi pukulan keras ya, Rama? Iya, banget. Tek langsung ya itulah namanya mungkin saya udah dikasih pencerahan kali ya. Nah, akhirnya saya coba, ini menarik nih saya bilang. Ikut. Akhirnya sampai saat ini. Oh, jadi yang pertama menarik Romo untuk belajar tentang Buddha Dharma itu adalah sebuah karma. Karma, karena penjelasan tentang karma. Ini baru enak karena yang karena mendengarkan ajaran tentang karma langsung aktif dan memilih belajar agama Buddha. Betul. Kalau selama ini kan yang biasa, maaf saya juga sering melakukan ya inilah hasil karma. Ya, karma gitu. Ini jadi karma nggak dipojokkan ya, Romo ya. Enggak. Jadi perlu diakui ya, Romo. Berarti Romo mengakui bahwa karma itu berdampingan setiap hal yang kita lakukan dalam sehari-hari ya, Romo ya. Iya pasti. Sebab apapun yang kita lakukan, karena kan dhamma bukan hanya dengan perbuatan, dengan pikiran pun bisa menghasilkan karma. Nah, apalagi kita lakukan dengan perbuatan jasmani. Lebih parah berarti. Lebih parah lagi, karena efeknya apa? Kalau pikiran baru kita sendiri, kalau kita melakukan satu misalnya kejahatan atau apa kan, bukan hanya kita yang rugi, orang lain ataupun makhluk lain juga rugi. Berarti dari ucapan juga berpengaruh, pikiran berpengaruh, apalagi perbuatan. Apalagi perbuatan. Jadi 3 hal itu yang harus ya sebagai umat Buddha harus benar-benar kita jaga. Walaupun ya jujur ya kita manusia biasa pasti ada keselionya. nggak mungkin kita selamanya lurus. Iya, nggak sempurna mungkin. Ya. Apalagi ya kadang-kadang orang menuntut. Nah ini kemarin juga ada salah satu pandita UAP sih. Oh, masih baru ya. UAP ngomong saya. Kalau dalam agama Buddha, pandita baru itu UAP. Iya, UAP. Pasakan pandita ya, Romo ya. Mereka, saya mau mengundurkan diri aja jadi UAP. Kenapa? Saya nggak kuat mau. Kenapa? Kayak itu dituntut harus serba bisa. Yang nuntut siapa? Nah, pertanyaan kan begitu kan? Ya, Umat mau ya jelaskan aja, saya bukan robot. Kita pandita pun manusia perlu belum juga saya bilang perlu untuk apalagi udah punya keluarga. Jangan kita aktivitas di luar, anak istri jadi kelaparan ya repot urusannya. tetap harus dijalankan. Harus dijalankan. Jadi harus bagaimana kita bisa membagi waktu. Kita yang mengatur waktu, jangan waktu mengatur kita. Karena ini kadang-kadang kita yang malah ini ya, muter, waduh jadi nggak jelas ya. Jadi kita harus benar. Oh berarti Romo berbicara tentang karma ini ya, Romo.
biar kita itu tambah dalam ini. nggak menyalahkan si karma terus dalam situasi sulit, Romo, karena ini sering banget yang sering kita lakukan apalagi sebagai umat Buddha, karena mungkin kita hanya paham tentang karma sedikit, alhasil ketika situasi sulit kita sering memojokkan hal itu. Kadang-kadang kita untuk membela diri kita langsung ya namanya udah karma, mau gimana lagi gitu. Nah, bagaimana Romo kita menghadapi situasi yang seperti ini? Ya, itu yang harus dipahami dulu. Pertama itu kita harus tahu bahwa yang disebut dengan karma itu bukan hanya yang negatif. Nah, Bukan hanya tentang buruk-buruk saja ya, Romo, ya. karena memang benar. Karena yang sering itu terimalah karma. Nah, kan kadang kita pun sering ya, maaf ya, mungkin di televisi, di mana acara-acara asal apa yang negatifnya karma, enggak ada yang lagi dia happy dapat apa namanya komisi gede misalnya, ini wah karma baik, karma saya, enggak ada. Yang misalnya dapat mobil bagus kayak ya, Romo, ya. Bagus, misalnya lagi dapat undian dapat mobil katanya, wah enggak ada karmanya. Iya, enggak ada. Enggak ada, hoki katanya kan. Nah, ini yang penting kita harus namanya karma itu kan segala perbuatan baik dan buruk. Ini harus kita pahami dulu di dalam Dhamma. Kalau kita bisa memahami segala perbuatan, nah itu kita akan bisa menerima. Kalau memang sesuatu yang negatif terjadi pada kita, kita menerima karma itu, tapi kita tidak juga menjadi patah semangat. Karma itu begini, kalau yang negatif ya, katakanlah kita itu punya utang. Nah, sekarang kita punya utang, kita bayar utang, seneng nggak? Oh, karena iya sih. Nah, kalau kita apalagi sampai lunas, seneng nggak? Ya misalnya nih kita kaya, tetapi kita banyak hutang, tidur pun nggak nyenyak. Tapi kalau kita nggak punya hutang, ya mau tidur di mana, makan mau tahu tempe atau apapun jenisnya, nggak mesti yang wah-wah, nggak mesti di restoran, happy aja. Nah, happy aja, jangan. Jadi karma itu jangan hanya hal yang negatifnya. Tapi harus mengingat hal yang positif. Iya, mengingat yang positif. Jadi kalau kita mendapatkan hal yang baik, ya inilah karma baik saya yang berbuah, saya harus tingkatkan. Jangan saya udah buat karma baik, wah saya dapat karma baik itu stuck di situ, jangan juga. Oh, berarti Romo kalau kita misal punya tujuan, karena kita sudah tahu tentang hal karma juga, kadang kan ada orang yang menghalalkan bahasanya, Iya. ya menganggap semua cara itu oke lah kalau untuk mencapai sebuah tujuan. Itu baik juga nggak sih, Romo? Ya, saya kira kurang baik ya. Jadi sebenarnya kita itu harus segala sesuatu itu kita itu harus punya kebijaksanaan. Kita harus bijaksana. Jadi di karma itu Nah, harus kan ada bijaksana. Jadi jangan segala cara yang penting saya berhasil. Tapi apakah karma akibatnya apa? Dari yang kita hasilkan itu merugikan makhluk lain nggak? Merugikan orang lain nggak? Menyakiti orang lain nggak? Makhluk lain nggak? Dan bla 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 blanya. Nah, ini harus kita pikirkan. Jangan kalau kita hanya memikirkan keuntungan sesaat, berarti kan loba kita, keserakahan kita yang ada di situ. Bukan karma baik yang didapat, malah akhirnya menghasilkan karma buruk. Jadi hati-hati juga ya, ingin mencapai sesuatu, semangat boleh, cita-cita boleh, tapi jangan sampai kita lengah kepada diri. Sudah asik di jalan ini, misalnya maaf nih, yang misalnya mau korupsi lah kasarnya, maaf ya, semoga nggak ada yang korupsi ya. untuk agama budaya, Ya, ingat ya. karma. Nah, misalnya nih, wah hari ini dapat nggak ketahuan, wah lancar 2 kali, 3 kali. Nah, mungkin dalam itu dia lancar, tetapi secara nggak langsung dia telah membawa hutang yang luar biasa. Nah, mungkin ada suatu saat dia terjadi sesuatu, ya maaf ya, misal karma buruknya tadi sudah berbuah, tiba-tiba terjadi malah lebih besar pengeluaran dari apa yang dia dapatkan saat itu. Oh ya, sama aja kita memiliki karma buruk, lebih buruk Lebih lagi buruk gitu ya. lagi. Jadi kalau kita memang kalau memang sekali kita menyadari saya telah melakukan satu perbuatan yang kurang baik, ya kita harus sadar. Buddha itu kan sadar.
Ini yang sadar. Sadar setiap saat. Berarti di sini juga karma itu juga berdampingan tentang bagaimana kita memahami kesadaran setiap hari juga gitu ya Romo ya. Oh iya, kita harus, ya, makanya kita itu di dalam agama Buddha itu kan kita diajarkan untuk selalu sadar setiap saat, bukan setiap hari lagi ya. Setiap saat harus sadar ya. Kalau hari itu kalau ya hari ini saya sadarnya sekian kali lah. Sekian kali doang. Ya, Berarti harus ya setiap saat supaya setiap bisa ada semacam apa namanya kita punya benteng diri. bagaimana kalau menurut Romo tentang karma yang langsung berbuah dibayar kontan gitu Romo? Ya bisa jadi, bisa enggak. Itu enggak bisa juga. Namanya karma kan kita enggak bisa memprediksi ya. Kita enggak bisa ngatur dan kita tidak bisa apa mengetahui kapan itu berbuah. Bisa jadi ya mungkin pemikiran kita kontan dibayar. Belum tentu perbuatan saat itu. Mungkin karma masa lampaunya yang juga sama, perbuatan yang sama pernah dilakukan berbuah saat itu kan. Oh, jadi jangan berpikir udah selesai begitu saja. Ya, belum tentu. Mungkin karma masa lampaunya itu pernah melakukan perbuatan itu dan berbuah saat itu pada saat yang hampir sama dengan apa yang kita lakukan. Baik atau buruk ya karma ini ya. Baik. Ya. Oh, ini jadi hal yang harus kita ingat-ingat Iya, jadi mengenai hal itu. wah, karma dibayar kontan katanya ya. Ya, kontannya yang mana dulu gitu ya. Benar juga sih. Dibayar karma dibayar kontan baik atau buruk ini ya. Ya karena karma masa lampaunya berbuah. Jadi kontan dibayar. Tapi bukan perbuatan yang dilakukan saat ini. Ya. Berarti Romo, kalau untuk konsep agama Buddha sendiri ya, tentang karma ini, itu akan melekat pada diri kita di kehidupan saat ini saja atau selesai kalau kita nanti udah Tidak alam. Ya hukum karma itu kan berjalan terus. Sampai kita nggak tahu sampai kapan. Selagi kita ada di siklus kehidupan ya hukum karma itu tetap berjalan. berarti kalau di Buddhism itu terus ya. Terus berjalan. Makanya jangan takut berbuat baik. Selalu dikatakan jangan takut berbuat baik. Karmanya itu nggak akan ketuker. Nah itulah bedanya ya. Agama Buddha itu luar biasa. Apa yang kita perbuat itulah yang akan kita hasilkan. Tapi hasilnya belum tentu saat ini. Bisa jadi kehidupan yang akan datang, kehidupan yang seterusnya kita nggak tahu. Yang penting kalau ada kesempatan saat ini kita sudah terlahir sebagai manusia dan kita punya mengenal Buddha Dhamma, nah itu harus kita pertahankan, harus kita praktekkan dalam kehidupan. Jangan hanya sebatas tahu teori hukum karma, tapi tidak ada prakteknya. Giliran sedikit terdapat masalah, langsung ganti baju misalnya kan. Langsung jadi- tidak keyakinan menyalahkan Buddha ya kan. Kadang-kadang ada kita datang ya Buddha ini gimana sih, saya udah berdana banyak ini hiu wihara dari saya, lilin dari wihara segede-gede tiang rumah gitu ya. Segini Ayo, pokoknya semua saya berikan untuk wihara. Kok saya masih juga, maaf ya mungkin usaha ada yang bangkrut, mungkin saya bisa sakit tiba-tiba. Nah, kalau kita berpikiran seperti itu berarti dia belum bisa memahami hukum karma. Nah, ya berarti konsep hukum karma ini sangat begitu ya lumayan ya, harus kita mengerti dengan baik ya Romo. ya. Romo, kalau misal gini Romo, saya tanya konsep di Buddhism ya. Misalnya saya lagi jalan, nggak sengaja saya menginjak semut dan semut itu meninggal. Apakah itu masih termasuk sebuah karma juga Romo? Kan nggak ada niat. Oh, Yang penting kan kita niat kita dulu. Kita kan ada. jadi berdasarkan niat. Iya, kita tuh harus ada niat. Kalau memang kita nggak ada niat, ya bisa jadi itu hausi karma itu netral gitu loh. Sama, kisahnya kita nggak tahu juga namanya perjalanan. Bagaimana misal kita melakukan satu banyak perbuatan buruk, katakanlah pada kehidupan lampau, maka kita banyak melakukan perbuatan baik pada kehidupan ini. Nah, bukan berarti karma buruk kehidupan lampau kita itu hilang. Enggak, tetap ada, tapi karena banyak perbuatan baiknya, jadi kalaupun ada sedikit misalnya, ataupun ahosi karma atau karma itu ketutup dengan karma baik kita. Nah, jadi enggak pasti berbuah, cuman karena ada yang baik, ya ibaratkan saya bilang diibaratkan sebagai sebuah
cangkir, dikasih sedikit garam. Nah, kalau airnya sedikit kan asin itu. Tapi kalau kita tuang daging yang banyak sampai penuh, apakah garamnya hilang? Lama-lama ya kan mungkin terasa sedikit tapi nggak itu ya. Nah, tapi garam itu kan tetap ada. Garam di dalam air itu kan tetap ada. Tetap terasa Tetap sedikit. ada. Cuman kan beda dengan kalau sedikit. Nah, walaupun banyak, misalnya airnya banyak, garamnya kita tambah terus, Asin banget. tak sampai asin lagi kan. Nah, itulah lebih kurang seperti itu. Gampangnya hukum karma ya. Sebenarnya gampang. Sebenarnya ini ya harus kita ini ya Romo ya. Karena selalu ada pada keseharian kita juga, tapi kadang-kadang gitu Romo. Sering lupa Romo. Ya itu pasti. Karena saya pun ngalami, kebetulan saya pernah sakit juga. Saya sakit malah termasuk yang ekstrim. Saya lagi bersin, langsung lumpuh. Bersin juga Romo. Ya, saya bersin lagi di tempat kerja. Saya bersin beberapa kali, langsung plek jatuh. Bukannya ditolong, malah diketawain teman-teman sekantor. Oh, karena dikira Bercanda. Bercanda. Karena saya memang hobi bercanda. Sampai saat ini juga ya. Oh, Romo pernah mengalami hal itu. Iya, saya sempat lumpuh lebih kurang 2-3 bulan saya nggak bisa jalan sama sekali. Nah, pada saat itulah saya benar-benar down. Dalam arti sebetulnya kalau kita sebagai manusia biasa masih tetap kenapa? Itu tadi pertanyaan tadi. Saya sudah banyak berbuat baik dari SMP saya udah ini bla 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 bla. Kenapa saya masih seperti ini? Nah, pemikiran itu sempat muncul juga di Indonesia. Waktu itu saya belum jadi pandita kalau nggak salah ya. Ya biasalah ya Romo. Saya Ah. juga pasti akan bertanya-tanya. Ya, kenapa gitu loh. Nah, setelah semakin hari, semakin saya pahami, semakin saya itu waktu handphone belum ada pakai ini ya, buka Google paling saya baca buku, saya menyadari oh iya, saya ini lagi bayar hutang. Dengan kata saya menguatkan diri saya membayar hutang, ada semangat untuk bangkit. Ini saya jadi untung kita disadarkan ya Romo. Iya, makanya kita umat Buddha itu harus selalu sadar tadi. Kan Buddha sadar namanya. Berarti nggak, ya udahlah karmanya nggak begitu Ya, ya. nggak bisa. Udahlah karmanya pasrah. Nggak juga. Kita harus tetap berusaha dan punya satu tekad. Waktu itu saya bertekad, kalau sampai saya bisa jalan, berarti saya harus lebih banyak berbuat kebaikan untuk orang lain. Ya. Walau tekad saya, walaupun ya mungkin saya nggak normal. Mungkin saat ini Mbak Tia lihat saya jalan nggak normal. Itu dulunya normal. Dulu itu saya itu hobinya itu maraton, sepak bola, voli. Itu Masih aktif begitu ya. ya dulu. Tapi semenjak saya sakit itu otomatis ya itulah anicca ya, perubahan ya. Semua itu harus saya tinggalkan. Raket saya gantung sampai sekarang masih ada. Sekarang saya olahraga. Baru tahu Romo. Benar. Ya, saya itu saat ini hanya boleh satu olahraga yaitu renang. Dan itu dulu paling saya benci. Nah ini nih jadi karma pengingat ya. Iya, jadi mengingatkan kita bahwa itulah hidup ini adalah perubahan. Suka duka itu akan terjadi dan perubahan perubahan itu di dalam agama Buddha itu sangat jelas. Dan ini saya alami sendiri, bukan katanya, tapi faktanya. Faktanya, berarti dulu faktanya memang Romo itu sama sekali nggak suka berenang. Nggak suka. Padahal Romo deket pantai nggak Iya, suka. nggak suka. Paling main-main air begitu aja. Kalau diajak berenang ya namanya berenang, aduh capek dah main air. Paling main air sih ya pasti. Tapi nggak bisa berenang. Berenang kayak batu gitu ya. Kayak masuk langsung klub. Tapi sampai saat ini mau nggak mau hampir setiap hari pun saya harus berenang setiap pagi. Jadi jangan salah kalau Mbak Tia telepon saya, WA saya kalau jam 7:30 sampai jam 9 kadang-kadang kok nggak dijawab gitu ya. Itu lagi nyebur. Oh lagi nyebur ya. Berarti sekarang malah jadi bisa berenang karena ini ya Romo ya. Sekarang malah kita punya komunitas di kolam renang. Yang sakit-sakitnya sama semua. Saling berbagi gitu jadinya. Oh jadi bisa sharing di sini. Iya, jadi punya komunitas sendiri. Oh, ini Itulah kehidupan. Kehidupan itu kita tidak bisa, kita boleh berencana seperti dikatakan, tapi itu belum pasti karena kehidupan itu kan masa sekarang
atau yang akan datang. Sekarang kita udah pasti saat ini saya duduk di sini sama Mbak Tia ngobrol. Heeh. Tapi setelah ini saya mau berencana nih, pulang ini mau bla bla bla. Tapi apakah pasti terjadi? Belum tentu. Karena cuma ada di pikiran ya. Iya, itu makanya saya bilang ya eh, kita boleh masa depan itu adalah palsu. Karena baru masih angan-angan. Masih angan-angan. Karena belum pasti, tapi saat ini kalau saya bisa duduk saat ini, saya bisa bernapas saat ini, kenapa nggak saya manfaatkan untuk berbuat kebaikan? Iya juga ya. Kalau saya nunggu besok aja saya ke wihara lah, hari ini saya capek. Yakin besok masih ada napas? Karena banyak kejadian seperti itu. Yang nggak kita duga ya. Yang nggak kita duga. Sama, kita sebagai pandita pun dalam pelayanan, misalnya orang minta bantuan, terutama sakit, jangan tunggu besok-besok. Ya. Oh kadang kan, ya itu sih kadang Iya. ya nantilah nanti. Iya, nantilah. Karena saya pribadi udah mengalami berapa kali. Kadang-kadang kebetulan waktu itu saya sangat capek banget. Ya besok aja ya. Ya mau, kan orang nggak mungkin ya keluarga bilang enggak harus sekarang kan nggak mungkin juga. Ya, tahu-tahu malam-malam mau udah pindah alam. Ada merasa penyesalan. Oh berarti sekarang Romo juga masih tetap aktif melakukan pelayanan masih ya? Harus, Ya, kalau untuk pekerjaan masih juga. harus. Jadi sambil kerja kita pelayanan harus ya tentunya bersama teman-teman pandita yang lain. Ya, kita harus saling berkoordinasi. Ya, kalau misalnya ada umat memerlukan bantuan, misalnya saya nggak bisa, bagaimana saya menyampaikan ke teman-teman lain, ayo kita sama-sama buat kebaikan. Jadi karena udah terbiasa, jadi ya lakukan aja begitu Iya. ya Romo. Urusan itu hasil karmanya baik buruk, pokoknya ini tujuannya adalah baik ya lakukan aja gitu ya Iya. Romo. Ya, dalam kitab-kitab kita pelayanan itu kita tidak pernah memikirkan, wah dengan begini karma baik saya banyak, dengan begini kan nggak penting. Bagaimana yang penting kita pikirkan bagaimana orang lain itu kita bisa bantu, apalagi saat duka. Dengan kita bisa membantu orang yang saat duka, itu ada kebahagiaan bagi orang lain. Berarti kita tidak boleh ya Romo. Wah biar saya itu hidupnya baik, saya melakukan itu enggak ya? Boleh juga, Boleh. itu tekad, tapi jangan berharap cepat berbuah tadi. Jangan, wah saya banyak dihitung hari ini. Baik kok berbuahnya kok kagak berbuah. Kalau itu yang diharapkan, akan cepat timbul penyesalan. Kenapa? Udah banyak dari bujangan saya, ini udah umur misalnya setengah abad. Ini. Kok masih sakit juga gitu loh. Kadang-kadang apalagi dicela orang. Masih dicela orang. Saya udah apa sih kurangnya saya? Misalnya kan. Nah, padahal masih banyak kurangnya ya. Kadang sering begitu. Nah, kayak udah berbuat begini masih celah. Nah, itu pemikiran ya udahlah. Namanya seperti tadi, mungkin karma saya lagi yang buruk lagi berbuah. Nikmatin aja. Hidup ini dinikmatin aja. Berarti lakukan aja gitu. Nah, kerjakan apa yang bisa kita kerjakan dengan senang hati, bukan dengan paksaan. Sama dengan pelayanan pun, ya maaf aja ya, mungkin pandita-pandita pun tidak semuanya bisa. Budiat semuanya mau kembali lagi panggilan hati. Dalam pelayanan itu kita sebagai pandita, pelayanan hati itu paling penting. Kalau memang seperti tadi, kalau kita udah niat, nggak ada jauh dekat. Kalau udah nggak ada niat, dekat pun nggak jauh. Ya kan? Mau pergi nih, jaraknya mungkin hanya 200 meter. Wah panas nggak jadi. Hujannya nggak jadi, gitu kan? Nah, Iya sih, maaf jadi ditunda. ya, jadi kalau mau kita memang berbuat baik, jangan ditunda-tunda. Karena kalau semakin kita tunda, kebajikannya akan berkurang. Ini luar biasa sih Romo. Kadang kita kurang menyadari tentang hal itu gitu. Ini baru ngobrol, kayaknya baru aja ngobrol, tapi waktunya kok berjalannya lumayan cepet ya. Ini Romo untuk di akhir pembicaraan kita di podcast ini Romo. Saya berharapnya nanti masih memiliki waktu lagi nih Romo biar bisa mampir di podcast kami nih. Pesan untuk para pendengar kita tentang sebuah karma di dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana kita itu bisa menyadari hal tersebut dan supaya kita itu tidak menyalahkan karma lagi. Yang penting sadarilah segala perbuatan akan menghasilkan akibat.
sadari kali lagi segala perbuatan dalam hari ini, perbuatan baik atau buruk, mulai pikiran, ucapan dan perbuatan itu pasti menghasilkan akibat. Kita dengan kita bisa memengerti, memahami hal ini, kita bertekad berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan. Kapan berbuatnya jangan dipikirkan. Jangan dipikirkan ya Jangan Romo. dipikirkan. Jangan diharapkan ya Jangan Romo. diharapkan cepat berbuah, tapi yakinlah hukum karma itu berjalan, Tetap terus-terus terus begitu ya. berjalan. Karena untuk apa sih kita terlalu banyak mikir baik, tapi hanya di mulut baik, mau, tapi pelaksanaan enggak gitu. Percuma ya, Romo ya. Percuma, hanya sebatas teori, tapi nggak ada praktek. Orang itu hanya kadang-kadang saya mau begini, teorinya bla 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 bla, tapi nggak satu pun yang dipraktekkan, ya percuma. Mendingan kita hanya satu teori, tapi kita bisa praktekkan. Konsisten terus ya. Konsisten. Saya ingin berbuat baik untuk menolong orang. Udah, ada orang mau perlu bantuan ya kita bantu, tapi bijak juga ya. Jangan sampai kita diperdaya orang. Apalagi zaman sekarang kan. Dimanfaatkan ya, Dimanfaatkan. Jadi kita itu kan harus bijak. Bijak ini paling penting sebagai umat Buddha. Jangan sampai kita menolong, ya dia minta tolong langsung nggak juga. Tapi harus bijak, bener nggak? Bener nggak? Gitu kan harus pertanyaan juga. Ya apalagi sekarang ini banyak sekali cara-cara orang untuk menipu kita. Betul-betul sekali. Dia orangnya gampang udah aja. Ya, itu kadang-kadang dimanfaatkan. Ini adalah suatu pesan yang luar biasa untuk kita semua para pendengar, bahwasannya di karma itu kita juga harus ada kebijaksanaan dan juga harus selalu ada kesadaran di setiap saatnya ya, Iya. Romo ya. Terima kasih nih Romo Dharma atas sharingnya. Saya berharap di kemudian hari mampir lagi di podcast kami biar bisa menginspirasi para pendengar dan bisa memberikan inspirasi untuk umat Buddha dan untuk yang lainnya juga. Terima kasih Romo, saya akhiri. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Terima kasih atas waktunya. Ya mohon juga ya mungkin ada kata-kata ucapan yang kurang berkenan di dalam Oke, hati semuanya. Ya, Terima kasih. terima Namo saya kasih. Adi Budaya. Namo Buddhaya.